Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Laila dari kelas PAI 5B Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan PPT-nya terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama ya. Ya, selanjutnya yaitu ada pengertian fikih dan syariat. Apa itu pengertian fikih? Menurut bahasa, kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang berarti pemahaman yang mendalam. Adapun secara menurut istilah, yaitu kata fikih berarti mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa kita temukan dalam satu definisi yang tunggal yang dikemukakan oleh para ulama. Selanjutnya itu ada pengertian syariat. Apa itu syariat? Syariat menurut bahasa berarti jalan yang lurus, yakni agama yang benar. Adapun secara menurut istilah, syariat merupakan wahyu yang bebas dari sebuah kesalahan baik isi maupun keautentikannya yang bersumber dari pemahaman ulama yang mendalam sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan hukum-hukum amaliyah atau kata lain fikih. Selanjutnya di situ ada perbedaan fikih dengan syariat. Perbedaannya kita bisa lihat, pertama syariat. Yang pertama itu bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Perbedaan yang kedua, hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan yang fikih hukumnya bersifat zani atau dugaan. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu ada hukum syariatnya hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan yang fikih itu berbagai ragam cara pelaksanaannya. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan yang fikih itu adanya campur tangan, kata lain ijtihad para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Ya, selanjutnya itu ada tujuan syariat secara khusus yang dikenal dengan istilah maqasid al-syariah, yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama ada untuk memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima ada memelihara harta. Poin selanjutnya itu ada pengertian dari ibadah. Apa itu pengertian dari ibadah? Menurut bahasa, ibadah merupakan taat, tunduk, hina dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahala darinya di akhirat nanti. Selanjutnya juga dijelaskan adanya dalil dasar tentang ibadah dalam Islam. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar ibadah. Di antaranya dalam firman Allah yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ada macam-macam ibadah. Yang pertama itu ada ibadah mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Ibadah mahdah merupakan ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui secara yang telah ditentukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ibadah mahdah itu seperti mempraktik atau berbuat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk macam-macam ibadah yang kedua yaitu ada ibadah ghairu mahdah. Apa itu ibadah ghairu mahdah? Ibadah ghairu mahdah itu merupakan ibadah umum yang berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Yang terakhir itu ada tujuan ibadah dalam Islam. Apa sih tujuan ibadah dalam Islam? Yaitu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah di samping juga untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi yang telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluknya, seperti kebebasan memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.